Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku kaum muslimin jamaah a'azzakumullah, tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah, Yaum Tarwiyah. Asal kata Tarwiyah dari rawa yurawi. Ini memiliki dua makna, kata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Mughni. Yang pertama, makna yang pertama, karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka yurawwil ma, mereka mempersiapkan air untuk diri mereka, juga untuk unta mereka, untuk esok hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Jadi mereka mendatangi Mina untuk mempersiapkan perbekalan termasuk air dan seterusnya untuk unta mereka menghadapi esok hari tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu, para jemaah haji sudah melakukan persiapan, sebagian mereka untuk mempersiapkan diri mendatangi Mina setelah berihram, mendatangi Mina seperti yang Rasulullah SAW lakukan, yaitu kemudian melaksanakan salat pada waktunya tetapi kemudian diqasar. Lantas kemudian makna yang kedua yaitu adalah dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa huwa yurawi nafsahu. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakinkan dirinya sendiri terkait dengan mimpi. Yang sama-sama kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi yang di dalam mimpinya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya yaitu Ismail. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha meyakinkan dirinya, yurawi nafsahu, meyakinkan dirinya bahwa itu betul-betul perintah Allah dan itu akan ditunaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertepatan tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Yaum Nahar, hari di mana kaum muslimin menyembelih hewan kurban atau hewan udhiyah. Pada hari Tarwiyah ini memang tidak ada secara spesifik hadis khusus yang menganjurkan berpuasa. Hadis khusus maksudnya adalah puasa khusus yang disebut dengan puasa Tarwiyah. Tidak ada. Tetapi dia masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal salih pada hari-hari tersebut begitu sangat utama amal salih, begitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi dia masuk dalam keumuman amal salih, keutamaan amal salih. Tambah lagi hadis dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah katakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul 'ashra. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
Tetapi sebagian istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain mengatakan Rasul SAW pernah melakukan hal tersebut dengan redaksi karena Rasulullah SAW yasumu tis'a dzulhijjah. Rasulullah SAW berpuasa terus menerus 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kaidah para ulama ahli hadis bahwa al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Dan ada beberapa riwayat di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul tidak begini, Rasul tidak begini. Ternyata di dalam satu keadaan, sedangkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak menyaksikan hal itu, Rasul melakukannya. Seperti ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katakan, apabila ada orang yang mengatakan bahwa Rasul SAW pernah kencing berdiri, fala tusaddiqu. Jangan kalian benarkan orang tersebut. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Tapi ternyata di dalam satu perjalanan, satu safar, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu dan Aisyah radhiyallahu anha tidak ikut di dalam perjalanan tersebut. Tidak ikut di dalam safar tersebut. Maka kaidahnya al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi, yang menetapkan apabila dua-duanya hadis yang sahih, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Man ya'lam hujjatun 'ala man la ya'lam. Yang mengetahui menjadi hujjah bagi yang tidak mengetahui. Maka oleh karena itulah masih dalam keumuman berpuasa dan keumuman amal saleh bagi mereka yang berpuasa pada hari ini atau bahkan pada hari-hari yang sebelumnya. Adapun esok hari, sebagaimana kita ketahui itu hak khusus ya. Telah datang dalil khusus yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanah allati qablah wallati ba'dah." Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Para ulama mengatakan termasuk Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila kita mendapati hadis-hadis yang semisal seperti ini, dibawa maknanya kepada dosa-dosa kecil. Karena dalil yang lain atau hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ila jumu'ah, dari satu salat Jumat ke salat Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahum, bisa menghapuskan dosa-dosa di antara itu semuanya. Ada syarat, idza jatanabal kabair, apabila orang tersebut menjauhi dosa besar. Itu berarti yang dihapuskan antara satu sholat fardu yang lain, satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Oleh karena itulah Al-Hafidz An-Nawawi dan beberapa ulama yang lain mengatakan, kalau kita mendapati hadis pengampunan dosa seperti puasa Arafah misalnya, Shaumu yaumi Arafah tadi, puasa pada hari Arafah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan akan datang, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil dan tetap bagi orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Jam'an bainal adillati, dalam rangka mengumpulkan dalil-dalil sehingga tidak terjadi mispersepsi, tidak terjadi salah paham. Dan ini yang harus selalu kita jaga, karena banyak di antara kita imma dia bergurau, bercanda, ada kalanya memang tidak tahu, oh berarti kalau begitu habis puasa Arafah sudah hapus dong dosa kita 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang datang, bikin dosa aja lagi kita ya, gitu. Tidak demikian, rumusnya tidak demikian, konsepnya nggak begitu, kaidahnya tidak begitu. Kaidahnya adalah ya dia terus berusaha menjaga dirinya dari dosa-dosa besar, sehingga dengan demikian dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Rabbul Alamin 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Lalu kemudian di antara juga dianjurkan pada esok hari, pada hari Arafah esok hari, yaitu takbir yang muqayyad sehabis sholat fardu. Jadi besok misalnya antum habis sholat zuhur seperti ini, yang jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian para ulama katakan dia baca astagfirullah, langsung takbir Allahu Akbar, pakai pengeras. Kalau nggak pakai pengeras, tadi yang lain nggak ikut.
Pokoknya kalau nggak ada yang lain nggak berani bersuara pasti. Apalagi imamnya ada bersuara di dalam dia takbir sendirian, pokoknya sendirian dalam kanan takbir. Nah, para ulama katakan ini ada poin penting yang harus kita ingat. Kalau ada yang bertanya, bukankah tidak boleh yang namanya takbir jamaah, takbir berjamaah? Beberapa para ulama memfatwakan itu tidak boleh, itu tidak disunahkan, tidak diperlukan. Kita katakan itu bukan takbir berjamaah, itu imam takbir sendirian agar supaya yang lain juga bertakbir masing-masing. Apa bedanya? Poin penting ini. Apa bedanya antara takbir berjamaah dengan takbir masing-masing lalu yang lain ikuti? Kalau takbir berjamaah itu begini. Imamnya baca setelah sampai di akhir walillahil hamd, dia diam. Memberi kesempatan makmum bertakbir. Itu namanya dia memimpin berjamaah. Tapi kalau yang tidak berjamaah bagaimana? Imamnya sampai bagian akhir misalnya dia takbir Allahu Akbar walillahil hamd, dia langsung mulai lagi Allahu Akbar, tidak memberi kesempatan makmumnya baca, dia diam. Cirinya itu, perhatikan bedanya. Jadi tidak diberi kesempatan si imam diam, lalu kemudian makmumnya baca, baru makmum berhenti, imamnya baca lagi. Nah, itu kan berarti dia seperti memimpin, makmumnya mengikuti. Tapi kalau dia terus bocor, dia terus nggak kasih jeda, ya makmum suaranya ada yang bertabrakan, ada yang berbarengan, pokoknya nggak mesti harus berbarengan dengan suara imam. Tapi itu dia tidak memimpin. Maka itu bukan takbir berjamaah namanya. Itu takbir sendiri, yang lain juga takbir sendiri masing-masing. Ada kalanya suaranya bersamaan, ada kalanya suaranya bertabrakan. Lalu kemudian di antara zikir yang juga dianjurkan pada hari Arafah, kendati pun sebagian ulama katakan ini khusus bagi ulama yang mereka yang menunaikan ibadah haji, tapi juga bagi yang tidak menunaikannya juga dianjurkan memperbanyak membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dia kolaborasikan atau dia gabungkan antara memperbanyak takbir, memperbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, antara banyak berdoa pada hari tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan ma min ayyamin aktsara yu'thirullahu fihi 'abdahu min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana pada hari tersebut Allah begitu banyak memerdekakan hambanya dari azab, dari siksa api neraka, melainkan pada hari Arafah. Dan kita juga berharap barakatul waqti, keberkahan waktu. Kalau jamaah haji 2, berkah waktu, berkah tempat. Kalau jamaah haji 2, dia tempatnya di Arafah, ya waktunya juga 9 Dzulhijjah. Kalau kita keberkahan waktu, dengan keberkahan waktu dalam keadaan sedang puasa Arafah, memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu kemudian juga memperbanyak berdoa kepada Allah. Semoga hari-hari yang kita lalui, yang kita laksanakan, termasuk esok hari, termasuk juga pada Yaum Nahar ya, tanggal 10 Dzulhijjahnya, hari Rabu, penyembelihan hewan dan seterusnya. Dan mungkin kita sudah pernah sampaikan untuk kita ingatkan bahwa dianjurkan bagi orang yang dia berkurban dan dia mungkin memakan daging kurbannya setelah sholat Idul Adha. Itu yang dianjurkan mengundur sarapannya dia. Yang tidak kurban ya harus yang mengundur sarapan jadi lagi. Jadi Rasulullah SAW itu habis sholat Idul Adha, panggilkan 2 dombanya yang besar itu disembelih kan, habis itu diambil. Mungkin kalau kita ambil pahanya 1, bawa pulang, masak. Pertama kali yang beliau makan, pertama kali yang beliau konsumsi sarapan di hari itu tanggal 10 Dzulhijjah, daging kurbannya, daging udhiyahnya. Itulah hikmah mengapa dianjurkan untuk Idul Adha diundur sarapannya. Bagi yang tidak kurban atau berkurban, tapi dia tahu tidak mungkin langsung bisa makan daging kurbannya, karena panitianya baru siap-siap, baru dapatnya nanti pada asar. Kalau begitu dari pagi aja sarapan, supaya pas sholat Idul Adha, khutbah Idul Adha tidak merasakan perutnya apa? Lapar, perutnya lapar, gitu. Jadi itu dianjurkan mengundur. Ingat, diksi dianjurkan puasa jangan dipakai lagi.
Karena puasa tanggal 10 Hijjah haram. Kan kita sering pakai buktinya begitu. Kalau Idul Adha dianjurkan puasa dulu. Haram puasa tanggal 10 Hijjah haram. Hari Lebaran puasa. Jadi diksinya jangan gunakan puasa, mengundur sarapan bagi, ya itu ada catatannya. Bagi yang mereka berkorban dan juga bisa makan daging kurbannya. Hadis salat Idul Adha. Tidak terlalu jauh kan jaraknya. Dan memang dianjurkan lebih awal kan salat Idul Adha. Makanya banyak di beberapa tempat masjid mengumumkannya jam 6.30. Itu sudah pas ya. Jam 6.30. Jadi nanti selesai salat Idul Adha, dia sembelih, lalu dia bisa makan dari daging kurbannya, nggak jauh jaraknya. Oh, dia yang belinya sendiri, Pak. Dia bisa melakukan itu kalau dia sembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi kalau panitia ya baru ntar sore dapat daging kan, pada asar ya kalau gitu mau makan aja dari pagi. Jangan ada ntar makannya sampai asar baru makan, itu puasa beneran, itu udah haram. Dan itu dilarang. Jadi sunnah ini adalah sunnah yang mu'allalatun bi'illati. Satu kesunahan yang ada ilatnya, ada alasannya. Maka kalau ilatnya ada, sunnahnya ada. Ilatnya tidak ada, sunnahnya jadi tidak ada. Itu namanya al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adam. Hukum itu beredar dengan ilat itu. Karena ilatnya supaya bisa sarapan dari kurban itu tidak terakhir, ya udah sarapannya dari pagi sarapan, kurma dan seterusnya. Dan kita menggunakan sholat ilmu. Sallallahu lana ila ta'ati wa tibai sunnati nabihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.